Tribuners, selamat pagi. Kembali bersama saya Rudi Rahman. D2B Usam kali ini membahas tema The Smart Millennial. Metamorfosis menghantarkan suatu makhluk pada tahap baru dari kehidupannya. Lebih indah, lebih baik. Tetapi harga sebuah metamorfosis adalah kemauan untuk bergerak, kemauan berikhtiar, dan kesungguhan untuk keluar dari cangkang kenyamanan. Demikian juga kehidupan manusia. Jikalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang baru, kita tentu harus mencoba sesuatu yang baru. Telah hadir di studio siswi multi talenta, mahir musik, mahir seni melukis, dan juara sekolah. Bahkan telah diterima di salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Mari kita sapa narasumber kita, Olivia Quantum. Apa kabar? Kabar baik, Pak. Kabar baik ya, selalu semangat kelihatannya ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Dan juga sang ayah yang senantiasa menemani Olivia Quantum, beliau adalah Bapak Stephen Quantum. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Kabar baik ya. Ceria terus ya. Nah, jadi selanjutnya Pak, kalau kita ingin berbicara tentang prestasi, saya ingin tanya dulu ini. Olivia sebenarnya sudah berumur berapa ini? 17 tahun, tahun ini 18. Tahun ini 18 ya. Dan apa cita-citanya sewaktu kecil? Cita-cita saya sewaktu kecil itu menjadi komikus. Komikus. Oh, mengapa itu penting? Karena saya merasa membuat cerita itu menyenangkan. Menyenangkan ya. Dan kemudian dalam cerita itu kita bisa berimprovisasi, Ya. memberi nasihat gitu ya. Ya. Oh gitu. Nah, selain memiliki cita-cita, hobi apa yang membuat Olivia bergembira? Apalagi selain komikus, Menggambar, menggambar, kemudian saya lihat ada bermain piano ya, ya. Dan juga Mendengarkan musik juga. musik ya, Ya. dan juga menguasai biola ini. Oh, itu dulu. Dulu ya, tingkat penguasaan bakat dari Olivia ini sangat melebar dan juga sangat handal ini. Nah, jadi nanti di sesi berikutnya kita bisa melihat performance dari Olivia Quantum. Dari hobi ini sudah mengantongi medali atau penghargaan apa saja, Olivia? Dari hobi menggambar sudah pernah dapat juara 1 dalam tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten, Itu juara 2 dalam tingkat gubernur. tingkat gubernur provinsi ya. Yes. Dari usia berapa waktu itu? Sekitar SD. 11 tahun. 11 tahun ya. 11 tahun. Sekitar 11 tahun ya. SD, masih SD kelas 5, kelas 6. Oh. Jadi sesuatu itu bisa menjadi handal pasti ada sebab-sebabnya ini. Bagaimana dukungan orang tua dan siapa yang membuat Olivia menjadi begitu handal? Guru les saya, Guru les ya. Kemudian orang tua saya ya yang support, mendukung saya. sangat support malah ya. Ya. Oh, kan kadang-kadang orang tua maunya Olivia belajar matematika atau kamu harus juara di bidang sains. Ada nggak seperti itu? Tidak. Tidak ya. Ya. Jadi selama melakoni atau menekuni bidang seni ini didukung terus? Ya. Oh, luar biasa ya. Jadi Tribuners, sebagai informasi, kadang-kadang sebagai orang tua, kita merasa menjadi anak itu sendiri. Padahal dunia anak-anak berbeda dengan dunia dewasa. Definisi cerdas bagi kita kadang-kadang diletakkan pada segmen yang sebenarnya tidak arif. Ambil contoh, anak-anak dituntut untuk mahir, mafia, matematika, fisika, kimia. Namun, keinginan itu sangat bersifat yang terlalu menyudutkan sang anak. Bakat anak itu sebenarnya sangat banyak, tergantung bagaimana kita menggalinya. Dan kita juga tidak bisa mengatakan harus ini, harus itu, karena bakat ada yang lahiriah, ada yang juga dilatih dan dikembangkan berdasarkan kemauan dan kemampuan. Nah, berikutnya melihat bakat Olivia yang luar biasa ini, tentu terkait dengan perhatian orang tua. Papa Stephen, apa yang dilakukan untuk mendukung Olivia menjadi seperti sekarang ini? Dari sejak kecil, Olivia kan kita sudah melihat bakatnya itu dari mulai mencoret-coret. Sebelum pintar menulis saja sudah dia menggambar sketsa-sketsa. Jadi kita melihat ada bakat seperti itu, kita support dari alat gambarnya semua. Terus kita juga tidak memaksakan ya harus pelajaran yang kita biasa dulu suka matematika, fisika, kimia, Benar. mate kan. Nah, kita memberikan kebebasan kepada anak kita. Bebas ya? Wah, Olivia itu kita kasih kebebasan dan kita kembangkan sesuai bakat yang ada dalam dirinya. Iya. Jadi dari sejak kecil kita sudah memberikan dia alat tulis, alat gambar, semua kita beli yang cukup banyak ya. Tinggal dia memilih dan itu memang ya betul-betul dikatakan satu investasi yang Iya.
nggak kecil ya. Iya. Jadi kan banyak sekali orang tua yang di luar itu kita nggak tahu bahwa selama ini bakat anak itu dia tidak tahu dan tidak peka, ternyata anaknya suka menggambar, melukis. Nah, Benar. nanti dia orang tua yang sesuai yang orang tua itu suka, dia memaksakan ke anak. Jadi kita tidak begitu. Oh. Ya, sampai terus kemudian kita memberikan satu pelajaran ya. Tentu kita waktu itu ada satu sekolah yang pertama kali dibuka di Medan, Iya. yaitu sekolah manga ya. Manga. Bagaimana melukis komik Jepang. Malah didukung ya? Ya, malah kita dukung. Kita cari info terus. Iya. Awalnya ada di Jakarta. Begitu dibuka di Medan, kita langsung memberikan ikutin ya, Iya. ikutin kelas itu. Bahkan waktu itu ternyata dites ada tes level 1, level 2. Iya. Habis itu dites langsung level 2. Oh, langsung level 2. Posisi itu masih kelas 3 SD gitu. Masih sangat muda ya? Masih sangat muda. Jadi begitu performanya dites tinggi. langsung level 2, ternyata level 2 udah posisi menggambar mata, menggambar hidung ya kan. Oh, Nah, itu yang presisi. diikutin adalah yang anak-anak SMA 1 ke atas. Iya. Nah, jadi waktu itu kan si Olivia masih kelas 3 SD tapi dia punya satu kelas itu udah SMA 1 ke atas gitu. Oh. Akhirnya kita turunkan lagi levelnya jadi level 1 dulu kan. Iya. Nah, tapi ternyata level 1 sebentar aja udah tidak ada, Sudah berhasil sudah berhasil dikuasai. gitu kuasai. Seharusnya level 1 sudah dikuasai. Nah, itulah dukungan kita sebagai orang tua dari Olivia gitu. Begitu ya. Iya. Nah, kalau kita lihat sebuah beban mental masyarakat, Mhm. kita lihat korelasi antara pekerjaan, hobi, dan karir. Ya. Apakah Bapak tidak khawatir nanti sebagaimana pandangan skeptik lainnya, oh melukis itu nggak ada masa depannya? Pernah seperti itu? Tidak pernah. Karena kita, Nggak pernah ya. kita selalu menitik beratkan kepada kebebasan anak itu untuk berkembang. Oh. Nah, jadi kita tidak membatasin. Bahkan untuk sekolah-sekolah di Kota Medan kan banyak sekali sekolah yang lebih condong orang tua ke akademik. Ya. Iya. Nah, jadi kita tidak bercondong 100% ke akademik semua. Iya. Tergantung si anak. Makanya saya masukkan anak saya juga ke sekolah yang khusus sesuai dengan kemampuannya di akademik. Tapi anak saya si Olivia Quantum ini juga tidak kalah ya di bidang akademik. Nah, bahkan hari ini sudah juga mendapatkan beasiswa walaupun belum tamat SMA 3, Ya. sudah mendapatkan beasiswa yang di sekolah yang cukup bergengsi di Indonesia, yaitu di Universitas Maranatha di Bandung. Oh. Tapi sekarang bersekolah di mana ini? Masih pakai uniform ini? Di mana dia Ya, sekolah? di Carnegie School. Carnegie School. Ya, jadi Carnegie School ini memiliki satu kesan ya, momen yang Ya. sangat luar biasa. Kenapa saya bisa masukkan ke Carnegie Iya, School? mengapa? Nah, jadi pertama kita melihat tadi kebebasan untuk Olivia Quantum itu untuk mengeluarkan kemampuannya. Ya, kemampuannya dari Berekspresi komunikasi dalam ya. bakat ya? Benar. Nah, selain itu dia komunikasinya juga di sekolah ini memberikan satu kebebasan untuk komunikasi. Komunikasi. Komunikasi itu adalah presentasi, Oh. terus kemudian tampil untuk acara-acara entertainment seperti jadi Entertainment. MC. Iya. Nah, jadi sekolah ini memang saya melihat cukup luar biasa, dan hari ini Olivia bisa mendapatkan satu prestasi di beasiswanya Iya. Maranatha itu Iya. yang disponsori oleh Metro Group, Metro TV Group, Metro TV Nah, Group. jadi Metro Iya. TV Group itu memberikan satu bonus ya Iya. buat murid yang berprestasi di seluruh Indonesia. Iya. Jadi masing-masing universitas, ada 10 universitas, dia berikan sekitar 150 orang. Benar. Nah, jadi kenapa bisa di Carnegie itu bisa membantu sampai dapat beasiswa. Jadi Iya. tadi waktu di tes wawancara, jadi Maranatha itu menerima murid bukan hanya dari segi akademis, Oh, sekian yang apa non saja? akademis juga dites semua. Oh. Nah, jadi si Olivia kan dari kecil kan sudah banyak sekali prestasi-prestasi di bidang melukis, Ya, kemudian ada lagi musik, kemudian dibantu lagi tadi wawancara yang terakhir itu tes terakhir. tes terakhir ya. Nah, jadi tes terakhir itu ternyata lolos. Oh. Nah, jadi beasiswa ini untuk yang Olivia ambil ini jurusannya memang agak unik, dan Iya. bahkan di seluruh Indonesia masih sangat sedikit yang universitas memiliki jurusan seperti ini, namanya DKV, Desain Komunikasi Visual. Oh, keren ya. Nah, jadi seperti contoh-contoh nih yang Olivia gambar ini, sebetulnya ini sudah kelasnya sudah ke profesional. Coba kita lihat mana hasil karya Coba Olivia. Mas. Olivia tunjukkan. Seperti bagaimana itu yang bisa membuat seorang Olivia itu bisa masuk sampai tahap Ya. lolos Universitas terkemuka Maranatha dan Nah, jurusan DKV. nah, Seperti ini. ini Coba saya dari lihat ya. sejak kecil udah dimulai itu. Seperti ini Tribuners. Ya. Lihat visual dan karakternya begitu kental. Di usia berapa melukis ini? Nah, baru saja pas Baru saja ya. Nah, itu Oh, tanggal. kalau saya nanti niatnya melukis Mona Lisa, jadinya nanti jadi entah siapa-siapa ini nanti.
Nah, oke, masih ada lagi seperti ini selain ini? Ya. Oh, di belakang masih ada lagi dimanapun Tribuners. Olivia kan Oh, dia ini suka mengikuti tren ya, dan Ya. juga belakangan banyak game-game bergenre seperti ini. Ya, ada horornya ya, tapi si Olivia bukan tipe yang hororis, tapi dia orang yang sangat antusias di dalam bidang seni ini. Ada lagi, kita intip lagi. Ternyata di belakang ini ada visual yang lebih indah lagi ya. Nah, ada Magnolia karya Olivia Quantum. Nah, saya ingin tanya ini, tadi katanya bersekolah di sekolah Carnegie. Anda bisa begitu nyaman, begitu optimis. Pasti ada seseorang guru yang kamu kagumi. Siapa guru itu di Carnegie itu? Ada nggak? Yang menginspirasi kamu sehingga kamu tidak merasa ini beban ini. Dan kan kadang-kadang orang beranggap, seni doang. Nggak mahir basket, nggak mahir matematika, nggak keren gitu. Nah, tapi Olivia ini bisa nyaman, berprestasi, bahkan lihat hasil akhirnya diterima di universitas terkemuka. Siapa guru itu? Miss Onit, Miss Onit. Selain Miss Onit ada lagi? wali kelas saya, Siapa wali kelasnya? Pak Sepriadi. Pak Sepriadi. Jadi Tribuners, lihat ya, kesan itu menancap di hati. Saya mengulangi kembali sebuah peribahasa. Orang mungkin akan melupakan apa yang kamu katakan. Orang mungkin akan melupakan apa yang kamu berikan. Tapi mereka tidak akan melupakan bagaimana cara Anda membuat mereka merasakannya. Feeling is necessary. So, apa yang dia rasakan selama di sekolah Carnegie tentunya sesuatu yang berkesan. Dua nama tadi, ada Miss Onit, ada Sepriadi. Lihat, anak-anak tidak akan berbohong. Kepolosan mereka itu harus kita hargai, dan kemudian mereka itu betul-betul tumbuh dari lubuk hatinya. Apa yang mereka lakukan? Yang kamu kagumi itu apa? Mereka humoris, Humoris, kocak. ya. Itu penting sekali. Kalau sesuai dengan seninya. ya, saya masih ingat sebuah kalimat di movie ya atau film mengatakan, why so serious? Kita memang ada asalnya kita harus serius, tapi ada asalnya kita juga harus berbagi kegembiraan, dan anak yang masih dalam proses pertumbuhan itu membutuhkan kegembiraan. Nah, selain Miss Onit, kemudian ada Sepriadi, bagaimana lingkungan sekolah Carnegie itu? Mereka ada bikin banyak proyek. Banyak proyek? Nggak menekankan harus menghafal aja. Oh, seperti itu ya. Berarti sangat easy going gitu, sangat santai. Ya, lebih untuk lebih mengekspresikan Mengekspresikan. kreativitas kita ya. Bebas ya. Mengeluarkan ekspresi karyanya, kebebasan untuk berbicara ya. Iya. Ya, komunikasi. Berarti tadi ada disebut-sebut banyak proyek, tidak tertekan? Tidak terlalu. Tidak terlalu ya, malah tertantang. Yes. Luar biasa sekali ya. Di proyek-proyek itulah nanti siswa didik bisa mengetahui level dan stadium kecakapan mereka. Karena ketika ia melihat bagaimana rekan-rekannya membuat proyek itu, mereka dapat merasakan warna-warni persaingan yang sehat. Jadi sebenarnya itu bukan persaingan tapi empowered. Membuat mereka menjadi lebih berwawasan, lebih tertantang untuk maju lagi. Itulah enaknya kalau bersekolah kita di akademi dan sebagainya. Baik, setelah kita tahu tadi bahkan mendapat kesempatan untuk berperan di dalam universitas jurusan DKV ya. DKV, desain komunikasi visual. Ya, Lebih condong ke kalau sampai tahap profesional adalah membuat animasi. membuat animasi. Masuk ke iklan bisa, terus Ya, kemudian game. Sekarang kan Betul. dunia game kan cukup berkembang. Nah, Jadi kalau itu- tadi berbicara dunia game, pernah nggak Olivia membuat proyek-proyek untuk sumbangsi ke seseorang yang memberi kesempatan pada Olivia? Ada nggak? Nggak ada, pernah buat komik Pernah buat komik? Kapan itu? tahun lalu. Tahun lalu? Apakah buat sendiri atau by request? Orang ada request Oh, ada request. Siapa itu? dari luar negeri. Dari luar negeri. Dari luar Tribuners. Dari negara mana? Sepertinya USA. 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 Amerika. Wah, kita bangga sekali ya sebagai bangsa Indonesia, anak Sumatera, dan Lia Olivia baru masih SMA. Tapi proyeknya itu di request oleh seseorang dari luar negeri USA. Apa yang dikerjakan itu? Komik seperti superhero. Superhero. Ya. Oh, berarti belakangan yang kita lihat sejenis Marvel itu ada karya anak bangsa ini Tribuners. Ada contohnya? Ya. Oh, seperti ini ya. Jadi kelasnya udah kelas profesional, sebetulnya ini harusnya bukan seorang yang masih SMA tapi udah kelas profesional yang Benar. sudah tamat.
Jadi ini memang memakai aplikasi namanya Clip Studio ya. Clip Studio ya. Clip Clip Studio. Clip Studio. Oh. Ini bisa dipakai oleh profesional, orang yang buat animasi gitu. Jadi bisa kita perlihatkan Ya. pada Tribuners ya. Ternyata selama ini kita nonton kartun, kita sampai terang-anga, kemudian Inilah. animasi itu sejenis Marvel begitu, ada karya anak bangsa, dan di sini lihat, ini salah satu sequel yang dibuat oleh Olivia Quantum Jadi dia hanya Video proses. ini dalam proses ya. dalam proses Nah, ya. ini gambar apa foto hasilnya seperti ini nanti. Oh seperti ini ya. Nah, dia jalan. Oh, Oke. Ya. Nah, ini tidak ada dikasih kisi-kisi, tidak ada dikasih gambaran, yang hanya dikasih itu adalah Skrip. Apa itu? skrip. Skrip doang ya. Bentuk skrip adalah tulisan Karakteristik karakternya juga. seperti ini, Oh. cuma hanya tulisan begini. Tulisan seperti ini. Nah, tulisan seperti ini dikasih, jadi si Olivia mencari sendiri ke Google, dia searching mengambil gambar-gambar ini, betul ya? Nah, terus Referensi. kemudian referensi, nah, ini aja yang dikasih. Berarti Jadi, ini dia semakin terbukti apa yang dikatakan oleh Albert Einstein, imagination is more important than knowledge. Dan lihat, yang merequest project ini hanya memberikan skrip, gambaran besar berdasarkan tulisan, Ya. dan anak kita Olivia Quantum search-nya di Google. Kemudian ia bisa melihat bagaimana proyeksinya, dan hasilnya sungguh mengesankan seperti ini. Nah, hanya sequel cepat aja ya, karena dia ada hak patennya nih pasti. Oke. Jadi ini memang ini kita juga tidak boleh memberikan keluar karena ini kan Ya, patennya. karena dia masih ada hak patennya, ini seperti ini, Tribuners. Ya. Oke. Dan apa respon mereka? Ada nggak mereka memberikan sebuah respon, misalnya puas, kurang dan sebagainya? Feedbacknya? Iya. Feedback dia ada kasih, Rating 5. ya ada 5 star, 5 star. dengan 3 kategori. Seperti apa itu Seperti- responnya? Boleh kita lihat nggak? Sebentar ya, saya buka dulu. Oh, itu sangat tidak gampang Dan untuk itu mendapatkan adalah respon 5 star. Memberikan respon 5 star itu, nah seperti ini ya. Dan itu memang dibayar dengan US dollar ya. Oh, dibayar ya? Ya, 100 US dollar ya. 100 US dollar. Seharusnya sih lebih tinggi karena ini kan dianggap percobaan ya. Iya. Nah, dia memberikan rekomennya very profesional. Kemudian ada di 5 star-nya ada 3 kategori. Jadi communication with seller, kemudian Ya. service as described, kemudian buy again or recommended. Jadi seseorang yang merequest project ini, dia menggunakan inisial Stream Mike Knight. Kemudian dia memberikan respon very profesional. Dan di sana dia memberikan level bintang 5 untuk aspek communication with seller. Tingkat komunikasi dia dan respon dia pada project ini dia berikan bintang 5. Dan yang kedua adalah service as described. Jadi pelayanan atau proyeksi pelayanan yang diberikan oleh Olivia Quantum itu juga mendapatkan level bintang 5. Ya. Selanjutnya buy again or recommended. Jadi dia puas ini. Nah, jadi Kita sangat puas. sebenarnya kadang-kadang setiap karya kita mungkin kita bisa memberikan nilai tinggi berupa penghargaan dari segi harga. Ya. Tetapi jauh lebih mengesankan ketika harga itu bergeser pada nilai. Orang-orang merasa bahagia dengan hasil kerja dan requestannya mereka memberikan respon yang bagus, puas, dan kemudian mereka akan merekomendasikan pada pihak lain. Nah, jadi bintang 5 ini adalah wujud apresiasi pada anak bangsa kita. Jadi ini sebagai tambahan, dan waktu si pemberi order ini ya dari Amerika. Iya. Jadi kita ini mendapatkan order ini dari aplikasi namanya Fiverr. Fiverr. Fiverr itu adalah aplikasi kalau kita mencari, biasa kalau kita mencari produk kan lewat Lazada, Tokopedia. Iya, Tapi benar. kalau mencari jasa service untuk desain itu dari Fiverr. Dari Fiverr itu Fiverr, ya. dari Israel. Israel ya. Israel. Jadi si yang memberikan order ini, project ini adalah dari Amerika. Di Iya, Amerika itu dia mencari melalui online. online Jadi ya. kita ada setting, kita kirim ke online gitu. Oh, seperti Nah, itu. jadi orang ini juga terkejut waktu itu ditanya, ini yang mendesain ini siapa gitu kan. Iya. Terus orangnya tamatan dari luar negeri dari mana gitu. Iya, Nah, jadi waktu ditanya ini masih SMA 3. Wah, terkejut orangnya. SMA 2 ya. sama dua waktu Jadi itu. orangnya sangat terkejut dengan hasil yang profesional seperti ini. Sampai sekarang kita belum ketemu ya orang Iya. yang masih sekolah kelas SMA ini udah mendesain go internasional. Oh. Jadi proyek ini adalah proyek internasional. Jadi singkat kata boleh saya katakan Iya. tubuh SMA Ya,
imajinasi sudah sekelas dengan ini ya, dengan Profesional. dan ini the first project. Iya. Nah, udah begitu bagus. Habis itu kita dapat lagi dari UK, Uzbekistan. Oh, Nah, itu terus bersambung terus ya. UK, Uzbekistan. Nah, ini berlanjut terus. Ini sekarang ada lagi proyek besar yang dari studio Thailand ya, studio pembuat film. Iya. Jadi membuat poster filmnya gitu. Itu adalah satu proyek yang cukup besar yang Iya. dari internasional. Cuma ini kan posisi masih sekolah SMA, jadi orangnya Benar. pun agak terkejut ya. Iya. Nah, jadi ini sangat membantu. Jadi sebagai pesan-pesan buat para Rekomendasi lah. rekomendasi bahwa anak kita kalau waktu mau berkembang kita tidak tahu. Ini kita tidak sangka. Benar. Kita tidak menyangka kita mendapatkan proyek dari internasional gitu. Baik Tribuners, kita akan melihat hasil proyeksi karya Olivia Quantum tadi by request yang dari Uzbekistan. Coba kita lihat visualnya. Oh, ternyata indah sekali ya. Itu lukisan yang bermomen Natal ya? Ya. Natal ya, Salju. Uzbekistan. Atas Salju ya. Wah, lukisannya semua indah-indah ya. ini seorang YouTuber yang memberikan proyek ini. YouTuber ya. Uzbekistan. Jadi YouTuber ini cukup terkenal. Dia mau buat YouTube-nya, proyek YouTube-nya. Iya. Dia kasih proyek sama Olivia ya. Nah, Tribuners, ini sebuah kabar gembira bagi kita semua apabila bakat-bakat kita itu kadang-kadang terkesan sangat dingin, tidak direspon di dalam negeri atau rekan-rekan kita. Jangan kecil hati atau juga jangan blaming. Artinya menyalahkan rekan kita, mereka tidak menghargai, mungkin karena segmen yang berbeda, fokus yang berbeda. Nah, sekarang dunia informasi sudah begitu pesat berkembang. Apabila Anda mempublikasinya di media-media yang tepat, salah satunya melalui Tribun tentunya, ya memulai program Day to Day Usam juga. Nah, Anda tentu akan mendapatkan sebuah atensi dari berbagai pihak. Nah, apa yang dilakukan oleh Olivia Quantum telah dipublikasi di media dan akhirnya dikenal di mancanegara. Hingga akhirnya Olivia juga mendapat request dari Amerika. Nah, walaupun mungkin pembayarannya masih bersifat penghargaan, tapi yang paling penting rekomendasi itulah yang menghasilkan sebuah reputasi besar. Dan itu tentu merupakan satu jalan besar menuju kesuksesan. Nah, jadi bagi adik-adik yang berkarir di dunia karya tulis, musik, silakan berekspresi, bebas berekspresi tentunya. Nah, dari ekspresi itu orang akan memberikan reaksi. Kalau seandainya reaksi yang jelek, kita tentu harus menyempurnakannya di kemudian hari. Nah, baik, selanjutnya setelah melihat ini, mari kita lihat rekam jejak DNA dari seorang Olivia Quantum melalui video berikut ini. Baik, selanjutnya, di balik kesibukan, bagaimana Papa Olivia atau Sir Stephen ini membagi waktu untuk Olivia? Oke, kita membagi waktu, sebetulnya tidak membagi waktu ya, kapan saja, di mana saja, si Olivia bebas untuk komunikasi langsung dengan orang tua. Seperti dengan itu saya. Ya. Jadi saya selalu mensupport kapan saja. Bagus ya. Karena kita di rumah kan setiap hari jumpa. Jadi Olivia selalu menceritakan apa yang kepada saya dan saya selalu mensupport. Iya. Pertama lagi, apalagi sering ikut kompetisi ya, Seringnya. melukis, kompetisi melukis, kompetisi musik. Jadi saya kasih kebebasan. Asal dia mau aja kita kasih. Jadi tidak pernah kita cerita nggak ada waktu, sibuk, nggak pernah. Nah, jadi itu sebagai aset dari keluarga si Olivia ini, masa depannya juga di sana. Iya. Kita selalu memberikan kebebasan, kapan saja dan di mana saja. Nah, Nah, kalau selalu dari saya cari bahan ya buat Olivia juga. cari bahan juga, Ya bahan melukis, informasi saya cari. semua dukungan Atau ya. informasi tentang kompetisi saya cari, saya memberikan. Asal tidak bentrok dengan jadwal ujian sekolah. Jawab ujiannya. Go aja. Tapi Olivia ini tipe yang disiplin ya. Ya. Dan bisa lihat dia sangat bersungguh-sungguh dalam pembelajaran. Ya, Baik, saya ingin tahu dua hal. Mhm. Langsung live dari
mulut seorang papa. Ya, thank you. Apa keluhan yang terasa sangat mengusik dan apa kerinduannya yang sangat menantang di masa depannya menurut seorang papa? Keluhannya yang paling mengusik hati itu apa? Keluhannya itu adalah tadi waktu dia terlalu serius, Iya. bahkan kadang-kadang bisa lupa sampai istirahat tidurnya. Oh. Nah, itu kita cukup sangat menjaga sekali ya. Iya. Apalagi kemarin dapat proyek yang dari Uzbekistan ya. Uzbekistan. Itu hampir 14 jam Tuh. karena mengejar waktu ya. Nah, itu kadang-kadang kita juga agak sedikit dari hati kecil kita kan, kita juga nggak mau nanti terganggu kesehatannya. Oh. Nah, itu yang cukup kita perhatikan ya. Karena bisa sampai jam 1 malam, jam 2. Jadi itu Begitu dikejar serius waktu. Ya, 14 jam mengerjakan 14 jam. ini. Jadi bayangkan kita waktu makan, tidur, semua itu kan sangat sedikit sekali. Benar. Nah, waktu itu kita cukup menantang lah ya. Kita cukup memperhatikan itu. Boleh nggak saya sebut dia tipe yang sangat berkomitmen Olivia ini? Ya, benar. Karena dia mengkomitmen bahwa itu ada deadline-nya. Makanya Iya. kalau kita terima proyek dari luar internasional, itu bukan hanya kita pinter, Iya. tapi kita juga harus cerdik. Harus Cerdik itu mengelola tadi time management-nya. time management Nah, ya. terus kemudian kita punya visi juga harus stamina harus kuat. Oh. Nah, kita harus menjaga semua. Kalau pinter saja, kalau itu sempat kita tidak lalaikan, itu bisa juga tidak seimbang kan. Benar. Nah, itu salah satu keluhan yang cukup hari ini kita perhatikan sekali. Iya, Pak. Ya. Jadi Tribunas, di balik anugerah besar tentu harus disusul dengan tanggung jawab besar. Satu hal yang kita lihat dari keunggulan seorang Olivia Quantum adalah komitmennya. Kalau kita berurusan dengan para profesional, tentu waktu adalah segalanya. Ya, benar. Begitu ya. Ya. Tadi sudah disebutkan tentang sesuatu yang mengusik. Ya, Apa yang sangat menantang dari kerinduan seorang Olivia tentang masa depan? yang sangat menantang itu dari kerinduan seorang Olivia itu yaitu dia akan menjadi cita-cita dari sejak kecil itu dia menjadi seorang komikus cilik ya. Nah, sekarang komikus udah berubah menjadi seorang desainer komik yang berskala internasional dan dengan juga teknologi. Nah, Ya. dulu waktu kecil kita mungkin menggambar-gambar itu banyak orang tua menganggap itu menggambar itu tidak ada masa depannya. Iya, Tapi hari ini kita melihat seorang desainer yang membuat film seperti Marcel itu bisa dibayar itu jutaan dolar. Jutaan dolar. Ya, di Indonesia kan itu dirupiahkan itu bisa udah miliaran. Benar. Jadi sekarang tidak ada batas usia seseorang bahwa dia harus mencapai usia ini baru bisa mendapatkan income yang besar. Atau skala seperti tadi kesuksesan yang besar itu. Iya. Sekarang usia berapapun kalau misalnya dia punya bakat itu boleh dikembangkan. Boleh dikembangkan. Nah, jadi buat orang tua yang anaknya itu punya bakat, punya talenta begitu besar itu harusnya orang tua lebih peka, lebih cepat mengetahuinya. Jangan anak kita udah tamat kuliah kita baru mengetahuinya, itu terlambat. Benar. Ini mengingatkan saya pada beberapa orang tua yang kemudian mereka menjadi bersikukuh satu sama lain antara suami dan istri ketika si mama mau anaknya belajar piano, main balet, melukis. Kadang-kadang si suami nggak mendukung. Tantangannya adalah apakah mereka punya masa depan? Nah, mari kita kaji sesuatu itu. Kita sebut saja hobi, tentu harus ada elemen pendukungnya. Ada tempat mereka berlatih, ada pangsa pasarnya juga. Nah, kalau misalnya tidak ada, kita harus gigih mempublikasikannya. Jadi kita berkesempatan melangkah ke tempat di mana pangsa pasar itu ada. Nah, tetapi kalau seseorang sudah mencintai hobinya, tidak ada alasan mereka menyerah begitu saja, karena itu sudah masuk dalam kategori hobi. Pak Ciputra sendiri mengatakan salah satu sukses dari entrepreneurship sendiri didukung oleh kecintaan Anda pada profesi dan hobi Anda. Nah, kalau sudah hobi, itu di tahap yang tak terkalahkan itu. Nah, sebaliknya kalau mencari pasar, Anda harus jeli. Nah, kalau memang tidak ada pasarnya, kita ciptakan pasar itu. Kita publikasi. Nah, ke depan Olivia akan terus melangkah mengejar impiannya. Bagaimana Papa melihat hal ini? Oke, jadi Olivia hari ini sudah mendapatkan beasiswa di Maranatha. Iya. Jadi dari sejak kecil Olivia sukanya semua yaitu komik Jepang, melukis komik Jepang, makanan juga makanan Jepang suka. Melihat film Jepang. Film Jepang ya. Jadi semuanya yang model-model Jepang semua. Jadi hobinya kan ini namanya komik ini kan asalnya dari Jepang ya. Membuat komik itu dari Jepang. Boleh nggak saya request? Saya request. Ya. Kalau selain Jepang, sesekali liriklah yang namanya Gatot Koco. Gatot Koco. Gatot Koco atau Mahabharatanya Indonesia. Ya. Kan di sana banyak kearifan lokal ya. Ya. Gatot Koco itu
adalah Superman-nya Indonesia, berurat kawat, bertulang besi. Ya, itu dia. Nah, jadi bukan hanya di Benar. Marvel Studio, ada Hulk, ada Hmm. Superman, Iya. Spider-Man. Indonesia ada Gatot Koco itu. Nah, saya berharap sekali, Exposnya yang Benar. dibutuhkan ya. benar, saya berharap Olivia Quantum nanti sudi meluangkan waktu untuk mulai melukis Gatot Koco dan beberapa Panduan sipil ya, kecil. panduan ya. Nah, Jadi sipil kecil. memang benar ya. Jadi setiap dia di kursus ya, setelah dia kursus, memang dia ada kursus di sekolah namanya Mieko School Art. Mieko Art School. Mieko Art School. Nah, di sana itu hampir kita tidak pernah mendapat info ya. Ah, Karena Gatot Iya. Koco itu ya. ya, Ya, mendapatkannya adalah info dari seperti melukis tadi yang standar-standar internasional ya. benar. Marcel lah, ya kan, yang model-model ya, komik Jepang ya Benar. kan. Nah, Bahkan sekarang di sana itu awalnya kan diajarin ya, salah satu dari Universitas USU ya. ya, Gurunya pintar-pintar melukis ya. Habis Benar. itu dibantu lagi guru yang tamatan dari Singapura gitu ya. Singapura. Nah, sekarang Olivia juga sudah tidak di sana. Ya. Karena Olivia sudah cukup merasa ilmunya udah dapat, dia otodidak. Otodidak. Nah, otodidak. Jadi dia kembangkan Nah, terus dan ya. guru yang tamatan Singapura itu pun udah maksudnya satu level ya. Ya, Nah, jadi bagaimana tantangan ke depan itu adalah Olivia punya target cita-cita ingin sampai ke negara yang tadi negara yang tadi. membuat komik Jepang itu. Iya. Inginnya sampai di sana untuk melanjutkan studinya, Adventure-nya juga lah ya. ya. Jadi tapi tetap tidak tinggalkan Indonesia. Iya, Nah, Indonesia adalah negara Negara yang kita, sangat- ya, putri bangsa Indonesia sangat- juga ya, ini sangat kan. kaya sekali ya Benar. dengan sumber daya alam, sumber daya Benar. manusia. Iya. Nah, sebelum kita telah berbicara panjang lebar, nah, ini masuk dalam sesi penutupan. Adakah sesuatu yang ingin disampaikan seorang Olivia Quantum? Apa yang ingin disampaikan? Saya ingin berterima kasih pada seluruh guru, terutama Pak Stephen, Pak Stephen, kepala sekolah dari Carnegie School, Carnegie School. Ya, dan guru-guru juga, Miss Oni sebagai wakil kepala sekolah, ya, wali kelas saya Pak Sepriyadi, Pak Sepriyadi. dan teman-teman saya, orang tua saya juga, Ya. dan abang saya. Oh. Andrew Quantum yang Andrew mensupport Quantum. dia selama ini dapat proyek dari luar negeri itu Andrew Quantum. Oh, peran seorang abang yang Ya, menyayangi adiknya, ya. begitu ya. Nah, kemudian apa saran dari Olivia Quantum untuk membangkitkan semangat kawan-kawan yang juga sedang berjuang di luar sana? Berikanlah sebuah quote atau sedikit berbagi spiritnya supaya mereka tambah semangat. Karir adalah impian saya, Benar? jadi jangan menyerah. Jangan menyerah ya. Dan tentunya seseorang bisa sukses karena didukung oleh orang tua, kakak abang, guru-guru. Dan setelah ini nanti dia menjadi duta bangsa. Lihat betapa bernilainya seorang Olivia Quantum sebagai putri bangsa Indonesia. Dia memiliki nilai yang memperkaya peradaban kita. Dan juga prestasinya ini membuat kita bangga di kancah internasional. Karena karyanya sudah mulai dilirik oleh mereka yang berada di luar negeri sana. Dari Uzbekistan, USA, United Kingdom. Nah, tentunya adik-adik yang masih berjuang di jalan yang sama, jangan putus asa. Dan kita bisa sukses karena kita mengerti kemana kita menuju, bagaimana kita memulai, dan siapa yang dapat mendukung kita. Dan tentunya pangsa pasarnya ada atau enggak. Kalau tidak, ya kita harus pintar-pintar mendekati media. Nah, selanjutnya, apa yang ingin disampaikan oleh Papa? Oke, kita sangat bersyukur sekali hari ini, kita terima kasih diberi kesempatan untuk pada pagi hari ini dapat ke Tribun untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan kepada seluruh pemirsa. Dan hari ini juga kita sangat terima kasih diberikan kesempatan di sekolah Carnegie School, dan Olivia Quantum hari ini mendapatkan banyak sekali yang tidak kita dapat sebutkan satu-satu. Iya. Tapi kita sebutkan yang secara garis besarnya kepada Mr. Stephen Wijaya sebagai kepala sekolah dan juga pemilik dari sekolah Carnegie School, beserta semua tim guru-gurunya yang profesional luar biasa yang mendukung Olivia hari ini secara pengembangan diri itu cukup sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, ini yang tidak bisa kita dapatkan apalagi di Kota Medan. Sekolah yang berskala seperti ini, terutama dia lebih banyak fokus ke tadi budi pekerti ya, kemudian sikap attitude, kemudian bagaimana menghormati orang tua, menghormati teman-teman, menghormati guru-guru. Dia selalu berterima kasih dan bersyukur. Itu penting sekali. Itulah yang menjadi satu berkah buat
Olivia Quantum hari ini mendapatkan satu berkah juga, pahala dari yang di atas, yaitu bentuknya adalah proyek-proyek luar negeri. Kemudian dapat lagi, selain proyek-proyek luar negeri, yaitu mendapatkan lagi beasiswa yang cukup sangat bergengsi di sekolah yang sangat bergengsi di Indonesia, yaitu di Maranatha. Dan itu hanya diberikan 2 orang dari seluruh Indonesia. Satu Pekanbaru, satu dari Medan. Dengan jurusan DKP. Persaingannya ketat ya? Persaingan sangat ketat. Kita menyisikan hampir 2.000 peserta ya. Waktu itu kita hari ini ya cukup sangat berterima kasih semuanya. Luar biasa. Terus berterima kasih kepada juga seluruh alam semesta juga mendukung kita. Biasa ya. Kenapa? Karena kalau hari ini kita berikan dukungan dari alam semesta itu bentuknya adalah tadi pikiran, ya, kemudian ada lagi kesehatan. Nah, itu alam semesta mendukung kita. Dan kesempatan ini, ya. Jadi cukup luar biasa sekali. Dan buat saya, untuk semuanya yang ada di pemirsa yang ada di sini, tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak dapat. Kita kembangkan bakat kita masing-masing. Jadi tidak mengikuti orang lain. Apa yang di dalam diri kita itu sudah sebetulnya sejak lahir itu sudah ada. Cuma bagaimana kita mengembangkannya, melihat pada diri sendiri. Jadi tidak selalu mencontoh orang lain, harus persis taruh di harus be yourself. Yes. Gitu ya. Jadi harus pada diri sendiri kita kembangkan. Kita itu kreator, bukan duplikator. Jadi mengkreasikan, gitu. Mengkreasikan. Seperti tadi contoh ya, yang komik dari proyek dari Amerika itu hanya memberikan satu skrip. Kita mencari sendiri semua. Imajinasi berperan dalam hal ini kan. Ternyata orang Indonesia juga sanggup. Bukannya orang dari Jepang, dari luar negeri kan. Kita ini bangga menunjukkan kepada bangsa Indonesia yang ada di seluruh dunia, Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi bangsa masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia, bahwa di Indonesia itu banyak sekali orang-orang yang sangat pintar, yang bertalenta itu, tapi kondisinya tidak didukung. Makanya banyak orang yang lari ke luar negeri gitu. Nah, itu sayang sekali. Nanti ke depan kita harapkan kita memiliki elemen pendukung bagi pengembangan bakat. Benar, apalagi dari sekolahnya. Jadi sampai hari ini sekolah yang di Medan untuk khusus mengembangkan ini masih sangat sedikit. Berarti ini juga pesan untuk Tribuners semua agar mempersiapkan elemen pendukung atau environment yang dapat mengembangkan generasi muda kita sesuai dengan segmen masing-masing. Nah, terima kasih ya Pak Steven, Olivia Quantum. Nah, berdasarkan Tripologo Buckingham, terdapat 34 bakat dasar yang ada dalam individu, namun hanya 7 diantaranya menjadi terkuat di dalam diri seseorang. Di antara bakat-bakat itu adalah, yang pertama ada achiever, yaitu yang suka sekali berprestasi. Yang kedua activator, senang mengaktifkan. Jadi anak-anak ini kadang-kadang dia merasa tertantang melihat sesuatu yang baru. Mereka ingin mencoba, bagaimana rasanya, bagaimana situasinya. Dan yang ketiga, adaptability, menyesuaikan diri. Dan keempat, analytical, senang menganalisis. Jadi kalau anak-anak banyak bertanya, mengapa bisa begini, mengapa bisa begitu, kita seyogianya tidak membentak anak-anak. Kita tidak seyogianya memerintah mereka diam. Karena efek dari memerintah seperti itu menghasilkan anak yang kaku, tidak berkembang, tidak kreatif. Jadi ketika mereka memiliki bakat analitika, kita justru harus terus menggali. Yang kelima ada arranger, senang mengorganisir. Kadang-kadang anak-anak itu suka ngatur, kamu di sini ya, kamu kemari ya. Nah, itu adalah bakat-bakat yang telah ditonjolkan melalui sifat arranger. Dan yang keenam ada belief, teguh dalam keyakinan. Yang ketujuh, command, naluri untuk memimpin. Hingga ada yang kedelapan, communication. Dan sampai bakat ke-34 lainnya. Di saat balita, di sanalah info dan sistem, belief system dibangun berdasarkan apa yang dilihat. Jadi Bapak Ibu hati-hati, ketika anak-anak kita masih balita, mereka tidak bisa berbicara, mereka hanya menggunakan penglihatan dan pendengaran. Mereka menduplikasi semua input-input yang masuk, apapun input itu nanti akan berpengaruh bagi masa depannya. Jadi kita harusnya arif memberikan informasi kepada anak-anak kita. Kemudian di lingkungan juga menentukan bagaimana pertumbuhan mental dan bakat mereka selanjutnya. Demikian tema The Smart Millennial hari ini. Kita tentu berterima kasih atas kehadiran Bapak Steven Quantum. Terima kasih ya Pak. Nah, yang paling penting kami juga mewakili masyarakat mengapresiasi perjuangan Pak Steven telah menghantarkan Olivia pada satu stadium yang mengagumkan. Dan juga Olivia, terima kasih. Nah, kita doakan semoga Olivia semakin sukses, semakin cemerlang dalam pembelajaran dan kelak
bisa memberikan sumbangsi bagi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Pak. Ya, demikian D2B Usam edisi kali ini. Kita jumpa di edisi selanjutnya. Salam.